Setelah membaca pesan WA Tia, rasa penasaran membuatku menelponnya langsung. Apa aku tak salah baca? Mas Arga balik ke rumah ibunya lantaran sudah sadar. Semudah itukah ia sadar dan kembali? Semoga saja benar. Halo, Ma, jawab Tia di ponsel. Gimana kabarmu, Nak? Sudah makan? Tentu, aku menanyakan ini terlebih dahulu meskipun aku tahu ibu mantan mertua tak akan mungkin mengabaikan anakku. Sudah dong, Mah. Nenek masak rendang daging sapi. Aku sampai makan 2 piring. Suara Tia terdengar senang. Alhamdulillah, anakku terdengar sangat ceria. Ada kebutuhanmu yang harus dibeli nggak? Ada sih, Mah. Buku tulis isi 100. Tapi minta sama Om Andi bakalan dibeliin kok. Nggak usah, biar Mama belikan. Jika kurang jajan, telepon Mama. Nanti Mama antarkan ke sana. Aku sudah punya uang dan mampu membiayai Tia. Kenapa harus membebani Andi dan ibunya? Meskipun aku tahu mereka memberikan sesuatu pada Tia atas rasa sayang, tapi tetap saja aku merasa tak enak. Kecuali aku tak punya uang. Iya sih, Mah. Uang yang Mama berikan kemarin habis buat beli kuota internet. Loh, bukannya kuota kamu udah Mama belikan? Biasanya itu bisa bertahan 3 minggu. Dia banyak tugas sekolah. Bukan, Ma. Tapi Papa sering minta hotspot. Kasian, Papa terlihat murung. Ini aja Papa demam, Ma. Astaga, seharusnya Mas Arga yang membelikan Tia paket internet. Tapi ini malah meminta hotspot ke Tia. Kenapa sih Mas Arga seperti membebani? Semenjak aku bercerai dengannya, tak pernah sepeser pun ia memberikan nafkah ke putri kami. Tapi kalau papamu hanya mempergunakan buat posting video gilanya, apa kamu masih merasa kasihan? Entah kenapa aku merasa kesal. Tia masih lugu. Dan tak salah juga kalau ia berbagi ke Mas Arga. Mas Arga tetap bapak kandungnya. Hanya saja ia masih belum berpikir dewasa, mudah terpengaruh dengan sebuah rasa kasihan. Ya, namanya juga anak beranjak remaja. Enggak kok, Mah. Tadinya Tia lihat Papa sedang nonton video ceramah Ustadz. Terus Tia juga lihat Papa sholat. Semoga saja beneran taubat. Oh iya, nanti Mama akan ke sana berikan uang jajan. Mama mau belikan sesuatu. Martabak aja, Mah. Oke, jangan lupa sholat dan belajar. Ya, Mama. Pembicaraan ini aku akhiri. Rindu terobati mendengar suara anakku. Ia terdengar senang daripada biasanya. Itulah kenapa aku tak memaksanya kembali ke rumah ini, meskipun rumah ini jauh lebih mewah dari rumah ibu mantan mertua. Aku menuruni anak tangga menuju dapur. Tujuan ingin membuat 2 cangkir kopi. Hari ini Mas Ismail tidak ke kantor karena kelelahan, semalam pulang larut. Iya, Mi. Aku juga kangen sama Mami. Di ruang tengah terlihat Mami sedang duduk dengan seorang wanita. Ia tampak cantik dengan rambut panjang sepunggung berwarna kecoklatan. Seperti penampilan para artis saja. Tubuhnya juga ramping dan seperti wanita terawat. Siapa dia? Terlihat sekali keakrabannya dengan Mami. Sarah, sini. Mami memanggil kala mendapatiku turun dari tangga. Yah, Mi, jawabku lalu melangkah mendekat. Kenalkan, ini adiknya Siska. Dek, jantungku terkejut mendengar namanya.
apakah wanita ini yang bernama Ririn. Sesaat aku merasa minder. Ia jauh lebih cantik dan berkelas. Aku saja keluar rumah sering menggunakan jilbab segitiga atau pasmina. Sementara dia rambutnya sangat indah dan dress pendek memperlihatkan kaki jenjangnya. Sarah, ayo sambut uluran tangan Ririn. Oh, iya Mi, jawabku tersentak dan gugup. Apakah Mami sengaja membawa wanita ini ke sini? Padahal ia tahu aku istri Mas Ismail. Kalau di antara Mas Ismail dan Ririn tak pernah dijodohkan sebelumnya, mungkin rasa cemburu ini tak akan ada. Yah, aku cemburu sekaligus merasa kesal. Sarah, jawabku setelah menyambut tangan Ririn. Ririn, tapi lebih sering dipanggil Dokter Ririn, jawabnya, seolah membanggakan profesinya. Mami menanggapi dengan tersenyum. Ririn sedang membangun rumah sakit. Bahkan nanti akan ada program berobat gratis bagi orang-orang kurang mampu. Nanti kami akan sibuk dalam program ini. Ririn selain cantik juga berhati baik, Sarah. Astaghfirullahalazim. Mami terang-terangan memuji Ririn di depanku. Apakah ia ingin aku bercerai dengan Mas Ismail dan meminta Ririn sebagai menantunya? Kalau aku tahu sikap Mami begini dari dulu, mungkin... Ya, Mi, aku sudah dengar dari Mas Ismail, jawabku. Mas Ismail pernah cerita kalau Ririn menghubunginya karena mempercayakan masalah pembangunan rumah sakit itu pada perusahaan Mas Ismail. Kalau gitu, temui aja Ismail di teras belakang, Rin. Sepertinya ia sedang santai. Mami menunjuk ke arah teras belakang, seolah mengabaikan aku berada di sini. Baiklah, Mi, jawab Ririn di sela senyum manis. Lalu ia berlalu menuju teras belakang tanpa meminta izin padaku. Sebaiknya tiru Ririn itu. Ia wanita berjiwa sosial dan bisa menyesuaikan diri. Banyak yang meminta ia dijadikan menantu, tapi ia menolak dan entah alasan apa. Mi, aku bukan Ririn, tapi Sarah. Dengan tegas aku berkata, tak ada yang mau diperbandingkan. Jika perkataannya berhasil menusukku, maka jangan salahkan jika aku juga bisa berkata seperti itu. Aku tahu kamu bukan Ririn, tapi apa salahnya meniru yang baik? Terima kasih sarannya, Mi. Aku tak akan berpura-pura menjadi orang lain, meskipun itu dalam sebuah pencitraan. Maaf jika saran Mami tidak aku terima. Lalu aku berlalu ke teras belakang. Kamu harus sadar diri. Amel tak pernah berucap itu padaku. Heran deh, kenapa Amel memilihmu? Aku tak peduli ucapan Mami. Bukan karena tak menghargai mertua. Tapi jika aku terus menahan dalam tekanan batin, hidup tak akan tenang. Di teras belakang, terlihat Ririn sedang duduk dengan kursi berhadapan dengan Mas Ismail. Mereka tertawa renyah dengan akrab. Iya dong, Mas. Waktu itu aku kan lagi jalan, pakaianku. Loh, terus dia lewat, sama sekali tak melirikku. Heran saja kenapa. Dan ternyata ia seorang. Hahaha. Ririn terlihat senang sekali bercerita. Mas, aku bikinin kopi, tawarku. Seketika Mas Ismail menatapku. Tepatnya baru menyadari kehadiranku. Kamu Sarah, udah kenalan dengan Ririn. Pagi ini ia datang, bikin imunku naik. Ada saja cerita lucu yang diceritakan. Kali ini Mas Ismail memuji kedatangan Ririn. Aku diam, sama sekali tidak menjawab. Justru aku tetap terpana melihat Mas Ismail.
Oh iya Mas, kalau bisa rumah sakit itu secepatnya selesai. Semoga saja secepatnya juga bisa membantu orang-orang dalam program pengobatan gratis. Entah kenapa aku merasa Ririn berusaha menarik perhatian suamiku. Namun Mas Ismail tidak menjawab. Ia juga menatapku. Tepatnya kami beradu pandang. Mas Ismail. Oh iya Rin, apa tadi? Barulah Mas Ismail mengalihkan pandangan ke Ririn. Kalau bisa secepatnya rumah sakit ini selesai, biar nanti program pengobatan gratis segera dilaksanakan. Jelas Ririn dengan suara lembut. Baiklah, jangan khawatir. Semua pekerja lapangan terbaik akan aku arahkan ke sana. Oke, kalau gitu aku permisi dulu. Lagian pasienku pasti sudah menunggu. Ririn bangkit dari duduknya. Oke, silahkan. Permisi Kak Sarah, sapa Ririn berpamitan. Iya, jawabku pelan, tanpa menatapnya. Kini hanya aku dan Mas Ismail di teras belakang. Rasanya tak tahan dengan semua ini. Aku seperti tak berharga. Tadi dengan Mami, dan sekarang dengan suami sendiri. Lengkap sudah luka hati ini. Aku tak suka melihatnya di sini, Mas. Tak perlu berbasa-basi. Mas Ismail suamiku, bukan orang lain. Ririn hanya berkunjung menanyakan masalah proyek, Sarah. Haruskah bercanda seperti itu? Kamu kok ngomong gitu sih, Sar? Ririn hanya ada urusan bisnis denganku. Ia mempercayakan perusahaan kita buat pembangunan rumah sakit. Aku tahu, Mas. Tapi bukan begini caranya. Ia bisa saja bicara masalah proyek melalui WA atau telepon. Tepatnya, kamu punya bawahan yang bisa menanganinya. Bukankah seperti itu prosedurnya? Tentu saja aku tahu, karena dunia kerja bidang proyek adalah keahlianku. Jika aku punya modal, maka aku bisa saja membangun sebuah perusahaan sendiri. Kamu kenapa sih? Cemburu tak beralasan? Ririn bukan orang asing lagi bagi Mami. Ia sudah seperti anak. Lagian, Mami dan Tante Siska juga sahabat sejak lama. Ini bukan masalah perasaan saja, tapi lebih ke masalah menghargai, Mas. Seharusnya kamu bisa menjaga perasaanku, karena tetap saja Ririn bukan saudaramu yang leluasa masuk ke rumah ini. Lagian, aku gak ngapa-ngapain kok, Sar. Oke, kalau begitu boleh dong aku membawa teman pria ke rumah ini dengan alasan ia sudah seperti saudara. Loh, ini beda kasus, Sarah. Mas, aku Sarah istrimu. Tapi jika kamu memilih dia sebagai istrimu, bicara jujur, bukan begini caranya. Dengan batinku sebagai istri. Lalu aku berlalu ingin ke kamar. Sarah, Sarah, aku tak peduli. Air mata ini tumpah dengan rasa kecewa dan kesal. Seolah menjadi istri tak berharga. Mas Ismail mengatakan, Ririn bukan seperti orang asing. Di sini baru aku sadari kalau aku di rumah ini hanya karena permintaan almarhum Kak Amel. Jika ada wanita asing dalam rumah, bukankah ini sebuah bencana? Baik wanita itu berstatus anak angkat ibu mertua, tetap saja ia bukan wanita yang halal bagi suamiku. Jika Mas Ismail masih kukuh dengan pendapatnya, menganggap kehadiran Ririn sesuatu hal yang biasa, maka aku akan meminta ketegasan darinya. Jika wanita asing lebih penting dariku. Bersambung.